Episode 88, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Mencari uang, Yang Guilan. Seorang wanita nakal. William terlihat bingung, tidak tahu harus berkata apa, dan memandang Jiang Wan. Jiang Wan datang dan berkata dengan dingin, "Bu, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika William mengumpulkan uang, itu tidak bisa diberikan kepadamu. Ini untuk Kiki untuk penyembuhan." Jiang Wan tahu kepribadian William, dan dia yakin itu untuk menangani 1 juta yang dikatakan Yang Guilan. Namun ia tidak menyangka ibunya akan meminta uang secara langsung. Begitu Yang Guilan mendengar ini, wajahnya langsung merah, dan dia berdiri untuk membuat keributan. "Saya tidak mengatakan akan mengambil uang itu. Uangnya hanya disimpan dengan saya. Jika Anda ingin menggunakan uang, katakan saja kepada saya tidak." Jiang Wan meledak, dan uang itu tidak bisa diberikan padanya. Di hati Yang Guilan, tidak ada cucunya Kiki. Begitu uang ada di tangannya, tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali. Melihat penolakan Jiang Wan, Yang Guilan menoleh untuk melihat ke arah William, dan bertanya dengan angkuh, "William, saya akan bertanya, apakah kamu mau menyimpan uangnya kepada saya? Ini sedikit prostitusi." William juga tidak berdaya, dan diam-diam mengeluarkan kartu yang telah dia persiapkan. Sejak terakhir kali insiden bank terjadi, William telah menyiapkan kartu ini dengan 900.000 di dalamnya, awalnya untuk Jiang Wan, tetapi dia tidak berharap untuk menyerahkannya kepada Yang Guilan malam ini. Bentak, mata Yang Guilan cepat dan tangannya cepat, dan ketika Jiang Wan tidak bergerak, dia meraihnya dan berkata dengan tatapan kosong, "Ini adalah kebenaran." Kemudian, dia dengan senang hati mengambil kartu itu dan tidak bisa meletakkannya, berbalik dan memutar pantat gemuknya ke kamar tidur. Butuh beberapa saat untuk keluar. Setelah keluar, William dan Jiang Wan sudah pergi. "Di mana mereka?" kata Yang Guilan dengan wajah dingin ragu. Jiang Guomin menghela nafas tak berdaya, dan berkata, "Itu karenamu mereka pergi." Yang Guilan meremas dan bergumam, "Bukankah itu hanya mengambil 1 juta? Kenapa aku belum bisa mengumpulkan uangnya? Ini juga untuk kebaikan mereka. Jika uang dipegang William, bagaimana dia bisa menyimpannya?" Yang Guilan memandang rendah William dan tentu saja tidak bisa menaruh uang itu padanya. "Tidak, Anda bisa memeriksanya dengan saya. Di mana perusahaan Kiao Fugui? Saya akan pergi ke sana besok." William menyelamatkan hidupnya. Ini hanya 1 juta. Dia sangat kaya, jadi dia harus memberi 10 juta. "Benar," kata Yang Guilan, sudah punya ide di hatinya. "Sapi perah seperti itu tidak boleh dilepaskan. Jika Anda ingin memeriksanya sendiri, saya tidak punya waktu untuk bermain-main dengan Anda." Jiang Guomin sakit kepala, melepas kacamata baca dan langsung pergi ke kamar tidur. "Jiang Guomin, apa maksudmu? Apakah aku mempermalukanmu? Aku melakukan ini untuk keluarga ini. Jika kamu telah merawat putrimu, kamu dapat menceraikannya dengan William." Yang Guilan berhenti dari pekerjaannya, dan mulai memperdebatkan kutukan. Jiang Wan bangun pagi-pagi sekali hari ini, karena hari ini dia akan secara resmi membahas kerjasama proyek dengan cabang Tangren atas nama perusahaan. Rapat kerja sama akan dilaksanakan di ruang rapat Bikan Pharmaceutical. Jiang Wan berniat pergi ke rumah sakit untuk melihat Kiki setelah pembicaraan kerja sama. Dia tidak melihat Kiki selama 2 hari. Perlu disebutkan bahwa sejak tadi malam, Jiang Wan tidak bisa lagi lewat saat dia menelepon Chao Jun. Dia tidak terlalu memperhatikan, mengira Chao Jun sedang sibuk. "Halo, Direktur Song, saya sangat senang bisa datang dan menantikan kesuksesan kerjasama kita." Di ruang konferensi, Jiang Wan bertemu dengan kepala baru dari cabang Tangren atas nama perusahaan. Kali ini, ada 6 perwakilan Bikan, dan Huang He tentu saja ada di sana, lagi pula, dia tidak bisa yakin akan kerja sama sebesar itu. "Huang Dong baik, wakil manajer Jiang baik. Saya tidak berharap wakil manajer Jiang begitu muda dan menjanjikan." Direktur Song juga sopan, dan kedua belah pihak menyapa. "Selanjutnya, kerja sama akan dinegosiasikan secara resmi. Wakil manajer Jiang, sesuai niat dekan kita sudah siapkan kontraknya. Coba lihat, kalau tidak ada masalah bisa langsung kita tanda tangani," kata Direktur Song. Ah, Jiang Wan dan Huang He terkejut, mereka tidak menyangka satu sama lain akan sesederhana itu. "Apakah karena William sangat bagus?" "Direktur Song, apakah kamu bercanda dengan kami?" Huang He bertanya dengan tidak percaya. "Ini hanyalah kerja sama tercepat dalam sejarah, dan dengan rumah sakit Tangren." Ada 10.000 di hati Huang He yang tidak mengerti, semua ini karena Jiang Wan. "Dong Huang, jangan khawatir, ini diatur oleh dekan Tang kita secara pribadi. Selama wakil presiden Jiang ada di sini, kita bisa segera menandatangani kerjasama." Direktur Song tersenyum.
Dengan mengatakan itu, sekretaris menyerahkan kontrak kepada Jiang Wan dan Huang He. Keduanya melihat sekeliling dan menemukan bahwa kontrak itu dibuat khusus untuk Bikan, dan keuntungannya tak terbayangkan. Jika kontrak ini ditandatangani, Bikan akan menghasilkan setidaknya 200 juta yuan lebih setiap tahun. 2 miliar, apa konsep ini? Burung bangau kuning hampir jatuh dari kursi. Direktur Song, apakah Anda yakin tidak bercanda dengan kami? Ketentuan dalam kontrak ini jelas lebih menguntungkan bagi Bikan kami. Jiang Wan tiba-tiba merasa bahwa dia sedang bermimpi, yang luar biasa. Direktur Song berkata dengan senyum di wajahnya, Wakil Manajer Jiang, kami telah menandatangani, apalagi yang dapat Anda khawatirkan. Jiang Wan mengambil kesempatan untuk melihat bahwa kontrak telah ditandatangani dan segel resmi telah ditandatangani. Dengan kata lain, selama Jiang Wan menandatangani namanya, kontrak akan berlaku. Tampaknya hubungan antara William dan Profesor Tang tidak sesederhana itu, dan pasti ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Pastikan untuk bertanya kepada William ketika kembali. Baru-baru ini, Jiang Wan menyadari bahwa dia tidak dapat melihat William lagi, dan dia telah berubah terlalu banyak. Berpikir tentang itu, Jiang Wan memasang pena, siap untuk menandatangani nama. Tapi kali ini, pintu ruang pertemuan langsung terbuka. Tiba-tiba, 8 pengawal berjas hitam mendobrak masuk dan menjaga pintu. Mengikuti, seorang wanita glamor dalam gaun tunik tabung putih Valentino, dengan fitur yang sangat indah, hidung mancung yang menunjukkan garis-garis tajam, dan sudut mata serta alisnya menunjukkan kebanggaan dan kedinginan. Dia memakai topi matahari merah muda bulat lebar, sepasang sepatu kristal mahal di kakinya, sarung tangan kasa es sutra putih di tangannya, kalung berlian di lehernya, semua berlian merah muda. Wanita ini menunjukkan temperamen yang luhur dan elegan, dan juga memberi orang perasaan dingin dan tidak dapat diakses. Begitu dia muncul di ruang pertemuan, mata semua orang tertuju padanya, itu sangat indah. Cukup lebih cantik dari bintang. Dan sosoknya sangat cantik, dengan sepasang tangan dari akar teratai, membawa tas LV merah, kaki ramping dan lurus, seperti gambarnya, kulitnya juga seperti dikelilingi oleh salju, yang bisa pecah dengan ditiup. Belum lagi temperamen wanita tertua yang dimanjakan terlihat di sekujur tubuhnya. Para wanita di seluruh ruang konferensi merasa malu saat ini. Hanya penampilan Jiang Wan yang bisa dibandingkan dengan wanita ini, tetapi dia telah kehilangan banyak temperamen. Disinilah putri kerajaan dan putri malang bertemu di abad tersebut. Semua orang tercengang, mereka tidak tahu wanita yang mendadak masuk. Maaf, saya tidak setuju untuk menandatangani kontrak ini. Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan wanita itu setelah memasuki pintu. Nadanya sedingin es, seolah-olah menempatkan orang di dunia es, dan tanpa terlihat membawa tekanan. Wanita ini, saya Huang He, Ketua Bikan Pharmaceutical, bolehkah saya bertanya kepada Anda siapa? Huang He berdiri kali ini dengan senyuman di wajahnya, bertindak sebagai seorang yang sangat sopan. Wanita itu hanya melirik Huang He dengan acuh tak acuh, dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui siapa aku. Sombong, sombong, bangga. Wanita ini memakai es kerucut di sekujur tubuhnya. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, wanita itu mengambil langkahnya dan berjalan ke Jiang Wan. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin, apakah kamu Jiang Wan? Jiang Wan benar-benar ketakutan oleh kekuatan tubuh wanita itu. Ketika dia tiba, dengan anggun mengangguk dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada Anda? Wanita ini tidak mudah diprovokasi pada pandangan pertama. Dia adalah wanita terkenal, dan dia pasti seorang putri yang bangga. Tapi kenapa dia tahu dirinya sendiri? Bentak, tamparan keras dilemparkan langsung ke wajah Jiang Wan, dan suara itu bergema di seluruh ruang konferensi. Kata-kata Jiang Wan langsung terputus oleh tamparan wanita di depannya. Jiang Wan tercengang, dia tidak bisa mengerti, semua orang tidak bisa mengerti. Wanita ini, kenapa kamu memukul seseorang? Huang He terkejut, mencoba melawan ketidakadilan untuk Jiang Wan. Namun, wanita di depannya hanya memberikan pandangan dingin, dan Huang He gemetar ketakutan, sangat mengerikan. Mata wanita itu terlalu dingin. Kembali dan beritahu William Chen bahwa kamu melakukan tamparan ini untuknya, dan dia tahu bagaimana melakukannya. Setelah itu, wanita itu berbalik, dengan kedinginan. Ketika dia sampai di pintu ruang pertemuan, dia tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada Jiang Wan dan berkata, aku lupa memberitahumu, namaku Su Sueyun. Bersambung.